Hai cantik, sekarang saatnya minum ya. Air penting untuk proses fotosintesis kan? Sehingga kamu bisa tumbuh dengan baik, lebih cepat, dan lebih cantik lagi. Hai, jumpa lagi bersama Ibu. Kali ini kita akan membahas positive thinking atau berpikir positif bersama Ibu Rika Rahmayanti, Guru SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, apa sih pengertian dari positive thinking atau berpikir positif? Positive thinking adalah proses secara positif yang menghasilkan energi yang positif, yaitu suatu energi yang akan menghasilkan pemikiran-pemikiran dan sikap-sikap yang baik yang dapat membuat manusia menjadi bersemangat, melakukan hal-hal yang benar, dan menjadi bahagia. Nah, ciri-cirinya bagaimana yang berpikir positif itu? Jadi ciri-cirinya itu selalu bersikap tenang, berpikir positif, tidak khawatir, dan selalu berusaha untuk bersikap bijak dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, sekarang apa sih manfaatnya? Nah, yang pertama, membantu mengatasi stres dengan lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian membantu kita membina hubungan baik dengan sesama, membuat kita menjadi lebih percaya diri, membuat kita menjadi lebih fokus dan konsentrasi, membantu kita untuk memiliki kesehatan yang lebih baik, membantu kita menjadi lebih sukses dalam hidup. Di sini ada peneliti yang bernama Profesor Dr. Masaru Emoto, peneliti dari Hado Institute di Tokyo tahun 2003. Dia meneliti tentang air. Bagaimana sih bentuk dari air? Nah, di sini kita lihat ada air dan doa. Jadi ada foto di sebelah kiri ya, adalah bentuk molekul air dari bendungan Fujiwara sebelum dan sesudah didoakan. Dan foto sebelah kanan adalah molekul air dari Danau Biwa sebelum dan sesudah upacara doa. Jadi kelihatan ya perbedaannya, sebelum didoakan itu komposisi bentuk airnya tidak beraturan, sedangkan setelah ada doa menjadi lebih indah bentuknya. Kemudian juga air dan kata-kata. Nah, ada foto di bagian atas, molekul air setelah dibisikkan kata, "Kamu bodoh, jahat, dan kamu membuatku jijik." Nah, dan foto yang di bagian bawahnya adalah kristal air yang terbentuk setelah dibisikkan kata terima kasih, cinta, dan rasa syukur, serta kedamaian. Jadi kelihatan bentuknya yang semula tidak beraturan, tidak indah, menjadi kristal yang sangat cantik. Nah, ternyata tumbuhan mendengarkan manusia. Nah, seperti tadi ya, Ibu menyiram bunga sambil berkata kepada tanaman ini, sebetulnya ada maksudnya. Karena ada penelitian pada tahun 2009, Royal Horticultural Society melakukan sebuah penelitian selama 1 bulan yang melibatkan 10 tukang kebun. Selama 1 bulan, para tukang kebun tersebut membaca atau berakting sedang berbicara dengan tumbuhan. Nah, hasilnya tidak terduga. Dalam 1 bulan, semua tanaman tumbuh lebih tinggi daripada umumnya. Kesimpulan yang diambil bahwa tumbuhan ternyata merespons suara, dan itu yang menjadikan alasan mengapa mereka bisa berkembang lebih cepat dan baik. Nah, bagaimana sekarang dengan manusia? Manusia itu kan banyak sekali air di dalam tubuh ya. Persentase air pada tubuh manusia itu berkisar antara 75 sampai 80% begitu ya. Di sini ada, di dalam gambar ditampilkan organ tubuh manusia ada berapa persen kandungan airnya ya. Nah, ternyata manusia bisa merespon seperti halnya tumbuhan. Tumbuhan saja bisa merespon karena dia kan punya cairan di dalam tubuhnya ya, yaitu ada plasmanya. Sama seperti manusia, ada cairan di dalam tubuhnya. Di sini juga ada peneliti yang bernama Thomas Alva Edison. Kalian tahu kan, ini adalah salah satu penemu lampu pijar ya. Dia telah meneliti sampai 10.000
kali percobaan. Dia tidak pernah mengatakan saya sudah gagal, tapi dia mengatakan saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berfungsi. Nah, pada saat ke 10.001 itulah maka dia berhasil menemukan lampu pijar. Jadi luar biasa sekali ya, Thomas Alva Edison ini sangat antusias sekali, rasa ingin tahunya sangat besar dan dia pantang menyerah. Ada salah satu cara untuk berpikir positif, yaitu berbicara hal positif pada diri sendiri. Berbicara positif pada diri sendiri dapat membantu impian Anda menjadi kenyataan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, positive self-talk can help your dreams come true. Katakan pada diri sendiri, I can, saya bisa, bukan I can't, saya tidak bisa. Katakan pada diri sendiri misalnya, saya bisa berkarakter, saya bisa meraih cita-cita, saya bisa mencapai nilai tinggi, saya bisa memperbaiki nilai, saya bisa mengerjakan tugas. Dengan berbicara positif pada diri sendiri, tubuh kita akan merespon apa yang kita katakan dan berusaha melakukan apa yang bisa dilakukan. Tadi dikatakan bahwa manusia mempunyai komponen air yang besar ya, dari 75 sampai 80%-an gitu ya, tubuh kita itu terdiri dari air, yaitu di dalam sel-sel bagian tubuh kita ada air. Nah, tentu saja air di dalam sel tubuh kita merespon apa yang kita katakan. Kita buktikan sekarang, apakah benar air yang ada di dalam tubuh kita merespon apa yang kita katakan? Nah, kebetulan ada Bu Vika. Sedang apa? Sedang mencuci tangan, Ibu. Wah. Karena masa pandemi begini kita harus sering mencuci tangan. Iya, bagus sekali ya. Gimana, sudah bersih tangannya? Wah, sudah bersih, Bu. Oke. Nah, sekarang kita buktikan ya bagaimana bagian tubuh kita merespon apa yang kita katakan. Nah, di sini diperlihatkan ya, di sini ada garis tangan ya, ada garis tangan kiri dan kanan, coba disamakan garisnya. Kemudian diperlihatkan ujungnya ini tinggi yang sebelah mana, jari kelingkingnya dilihat. Yang lurus, ininya yang lurus. Nah, luruskan bagian sini. Oh, sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan, coba yang lurus ininya, lurus. Iya. Ya, lurus. Tinggi sebelah mana? Oh, kiri ternyata, Bu ya. Mana? Ini sudah lurus ya sekarang? Sudah dilihat, yang kiri lebih tinggi. Berarti yang kanan lebih rendah. Nah, sekarang yang lebih tinggi kita ke belakang kan tangannya. Nah, sekarang lihat tangan yang sebelah kanan ini yang lebih pendek ya. Nah, kamu bicara terhadap jari tangan ini secara serius, konsentrasi supaya tangan atau jari yang ini lebih panjang. Siap. Ya, lebih panjang. Konsentrasi, fokus ya. Coba kamu katakan lebih panjang gitu. Hai kamu, jari kelingking yang manis, jadilah lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Pakai power, lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. Lebih panjang. 3 kali lagi, serius. Lebih panjang, lebih panjang, lebih panjang. Nah, sekarang kita dekatkan lagi. Kita dekatkan lagi, Bu. Sama jarinya. Kemudian kan lebih panjang yang mana? Wah, ajaib, Bu. Lebih panjang yang kanan ternyata. Tadi yang kiri yang lebih Iya, panjang ya. padahal. Sekarang yang panjang lebih. Yang kanan. Yang kanan lebih panjang. Berarti kesimpulannya yang kanan bagaimana? Merespon yang kita katakan tidak? Betul, Bu. Merespon yang kita katakan. Nah, merespon ya. Berarti kesimpulannya tubuh kita merespon apa yang kita katakan. Berarti kita harus selalu berpikir positif. Good. Terima kasih ya Vika. Sama-sama, Ibu. Ya, Saya pamit assalamualaikum. dulu. Ya. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak, berarti terbuktikan bahwa tubuh kita merespon apa yang kita pikirkan. Jadi, kalau kalian banyak tugas apapun itu sebetulnya bisa kok kalian kalau mau gitu ya. Jadi katakan ke tubuh kita, bisa, bisa, bisa. Dan kalian akan bisa melaksanakannya. Jadi jangan stres kalau ada tugas banyak ya. Semangat. Nah, anak-anak, kamu bisa melakukan hal tersebut loh.
Jadi kamu tinggal mencoba seperti tadi ya, garis-garis pada jari tanganmu disamakan, nanti dilihat mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah. Nah, yang lebih rendah itu disimpan di depan, yang lebih tinggi di belakang. Kemudian kalian katakan lebih panjang seperti tadi dengan konsentrasi dan fokus supaya tangan kita atau jari-jari kita mengikuti apa yang kita omongkan atau kita bicarakan ya. Setelah itu dikembalikan lagi disamakan. Terbukti tidak mana yang lebih panjang, mana yang lebih rendah. Silakan kalian lakukan dan hasilnya kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa ya, dicoba. Nah, sekarang kita lihat apa sih simpulan dari materi yang telah dipaparkan. Berdasarkan hasil penelitian panjang yang dilakukan oleh Profesor Dr. Masaru Emoto, air yang telah diberi doa dan kata-kata positif akan membentuk kristal indah. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhan yang memiliki kandungan air di dalam selnya merespon suara, dan itu yang menjadikan alasan mengapa tumbuhan bisa berkembang lebih cepat dan baik. Tumbuhan saja bisa merespon, apalagi tubuh manusia yang banyak mengandung air. Apabila pikiran, ucapan, tindakan kita baik, maka efek yang dihasilkan tubuh kita akan baik. Tetaplah berpikir positif dan bersemangat. Misalnya seperti yang telah dicontohkan oleh Thomas Alva Edison, sehingga akhirnya berhasil menemukan lampu pijar yang menyala. Jadi, usahakanlah kita agar selalu berpikir positif, agar bersemangat, melakukan hal-hal yang benar, dan menjadi bahagia. Nah, jadi berpikir positif itu baik sekali ya. Ini ada quotes ya dari Ali bin Abi Thalib mengatakan, berpikirlah positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu. Oke, tetap berpikir positif ya. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.